Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sudah sampai ulangan kita yang seri yang ke-95 ya. Oke. Jadi bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan dan ditebus, ini latar belakangnya ya. Ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Kitab Imamat lalu bicara tentang kekudusan. Waktu 1 bulan mereka diajar tentang kekudusan dari kitab Imamat. Lalu selama 40 tahun mereka dipersiapkan memiliki tanah perjanjian, itu kitab Bilangan. Jadi kitab Ulangan ini keadaannya Musa akan meninggal sebelum orang Israel sampai masuk tanah perjanjian, menyeberang ya, tahun 1405 sebelum Masehi. Dan kitab Ulangan ini mencatat 4 khotbah Musa ya. Jadi pendengar aslinya, penerima aslinya itu generasi yang baru. Yang baru bukan generasi yang dari Exodus ya, kitab Keluaran, tapi generasi yang 20 tahun ke bawah pada masa Keluaran itu. Jadi kata kuncinya adalah renewal, pembaharuan. Kenapa pembaharuan? Karena 2 bulan sesudah mereka keluar dari Mesir, Keluaran itu, Tuhan ngasih perjanjian Musa di Sinai, tapi generasi baru belum dapat. Itu sebabnya mereka diperbaharui 40 tahun kemudian, generasi lama meninggal semuanya, generasi baru sebelum masuk tanah perjanjian, mereka harus tahu namanya perjanjian Tuhan ini. Ayo kita baca ayat kuncinya di pasal 6 ayat 4 dan 5. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Nah, pelajaran namanya Walk Through the Bible, berjalan melalui Alkitab. Nah, itu mengatakan duet perjanjian pertama dan perjanjian kedua berjalan bersama-sama. Kita masih di Ulangan pasal 33 ya. Bicara tentang transisi, khotbah 1, 2, 3, 4 selesai. Tapi ini membicarakan transisi dari Musa kepada Yosua, dan di situ dibicarakan tentang apa yang Allah lakukan. Apa itu? Dalam bentuk nubuatan yang kita lihat hari ini. Jadi pasal 31 sampai 34 kita sudah belajar tentang Yosua dan kitab hukum yang ditulis ulang dan disimpan di tabut perjanjian. Nyanyian Musa sudah kita belajari dan kita sampai di berkat Musa. Lalu Musa meninggal. Jadi kuncinya di sini ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi transisi dari Musa kepada Yosua, berkat Musa. Kita sudah belajar pendahuluan prosanya, pujiannya kepada Tuhan, lalu Musa memberkati. Kita sudah belajar berkat Ruben, anak pertama. Kita sudah belajar berkat Yehuda, anak kedua. Ya, kita sudah belajar juga berkat Lewi, anak keempat. Ya, kita tanya, anak ketiga di mana Simeon? Bersama-sama di dalam berkat Yehuda. Sesudah anak keempat, harusnya anak kelima diberkati. Tapi aneh. Kita baca ayat 12. 2, 3. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Saya cukup kaget waktu belajar. Harusnya anak kelima ya. Kenapa lari ke sampai anak terakhir, Benyamin. Oke, kita belajar. Ini berkat Benyamin. Cuma 1 ayat. Tapi 1 ayat kita bahas 40 menit saudara ya. Ya 35 menit lah. Saudara lihat ya. Ini doa berkat Musa untuk Benyamin ada 2 hal. Benyamin adalah kekasih Tuhan. Wow. Bagaimana mungkin seperti itu? Lalu dikatakan tentram dan melindungi ada di sana. Berarti kita bicara keamanan dan kedamaian. Coba balik lagi. Tentang Benyamin ia berkata kekasih Tuhan. Benyamin itu kekasih Tuhan.
Ya, yang kedua, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam. Nah, jadi kita tahu ya, Tuhan melindungi dia dan Tuhan diam. Bicara soal tentram, keamanan dan semuanya di situ. Oke, mencerminkan statusnya Benyamin. Siapa dia? Putra bungsu, putra terakhir, anaknya Yakub dan sangat dikasihi. Kita tahu ya ceritanya, Yusuf dianggap mati, diterkam binatang. Dan papanya menganggap bahwa Yusuf sudah mati, sehingga anak yang kedua dari istri kesayangan namanya Rachel itu dijaga luar biasa. Nggak boleh diotak-atik seperti itu. Nah, tapi itu kan kesayangannya papanya. Kenapa disebut kekasih Tuhan? Nah, ini yang membingungkan ya. Nah, slide terakhir bisa terjawab seperti itu. Kita belajar dulu suku Benyamin, ya. Ada beberapa catatan-catatan Alkitab tentang suku Benyamin. Tahun 2020, 2 tahun yang lalu, saya pernah khotbah. Ehud agen 002, gitu. Kenapa disebut? Karena Ehud itu hakim di urutan kedua. Dia dari suku Benyamin, makanya dia adalah hakim dalam urutan kedua. Saya kasih judul khotbah Ehud, bukan agen 007. Lain ya, tapi 002 seperti itu. Nah, dalam cerita, ingat ya, ini suku Benyamin ya, pahlawan-pahlawan. Ehud ditugaskan untuk mengantar upeti kepada Moab. Ehud itu suku Benyamin. Nah, di sini tempatnya. Dia orang suku Benyamin. Dia ditugaskan mengantar upeti ke Moab di sini. Nyebrang. Ya, enggak nyebrang laut mati ya, mesti berputar itu. Biasanya nyebrang dulu melewati wilayah Gad dan Ruben, lalu ke selatan seperti itu. Kenapa? Karena pada masa itu, di masa hakim-hakim, Israel dijajah oleh bangsa Moab. Pelan-pelan. Kalau saudara masih ingat khotbah Rut itu orang Moab. Ingat ya, Elimelek, Naomi pindah ke Moab, penjajah itu. Nah, kalau saudara bisa membayangkan ya, seperti itu. Ya, Ehud ceritanya dengan bertahun-tahun dia dipercaya dulu, dia dapat kepercayaan sampai akhirnya dia buat pedang, dia sembunyikan di pangkal pahanya di bawah sini, lalu dia bunuh Raja Eglon yang gendut itu di atas ruangan atas itu dengan tangan kirinya, karena Ehud orang kidal. Lalu dia jadi pahlawan, pembebas, singkat cerita seperti itu. Lalu ceritanya kita tahu ada seorang raja namanya Raja Saul. Dia raja Israel yang pertama, gagah. Dia lebih tinggi 1 pundak. Jadi kalau rata-rata orang Israel segini berarti lebih tinggi seperti itu. Dia pahlawan yang luar biasa. Dianggap pahlawan seperti itu. Dia juga punya anak namanya Yonatan, juga pahlawan perang. Anaknya Raja Saul dari suku Benyamin ya. Dan Rasul Paulus juga di Perjanjian Baru dari suku Benyamin. Kalau saudara baca namanya Paulus itu dulunya Saulus. Dalam bahasa Inggris namanya Saul. Dan dia berkata dari suku Benyamin. Ada penafsir selalu berkata, kemungkinan besar ini dari terahnya Raja Saul. Asli seperti itu. Ada pertanyaan banyak, ini pertanyaan surga ya. Nanti di surga apa betul anaknya turunannya Raja Saul seperti itu. Tapi berkat Benyamin ya, kita lihat ya, suku ini suku yang kecil, tempatnya kecil, kelompoknya kecil, tapi terkenal sekali sebagai warrior, sebagai tentara ya. Kok bisa seperti itu? Ya karena nubuatan papanya Yakub. Nanti kita lihat. Suku ini terkenal sebagai ahli panah dan katapel. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16 ada 700 orang pilihan yang kidal. Wow. Berarti dari Ehud ya, kita dilihat ya, dari Ehud ternyata suku Benyamin ini kebanyakan kidal. Dan mereka bisa mengumban, nah pakai alih-alih, pakai katapel itu, persis seperti ini. Dan tidak meleset, nah Alkitab berkata ngomong sehelai rambut pun, nah
kalau pakai bahasa Jawa dan bahasanya sederhana bahasa Jawa, titis gitu tuh. Kayak enak saudara ya. Bahasa Jawa itu paling enak itu. Tidak pernah meleset sampai selai rambut pun. Bahasa Jawanya cuma satu, titis. Enak sekali. Titis sekali seperti itu. Nah, kalau bisa soal katapel, nah ini namanya batu sling. Selalu dikasih gambar ini ya. Itu kelihatan ukurannya seperti ini. Jadi katapel itu seperti ini. Mungkin saudara yang lapar langsung lihat bakso ini. Bukan bakso saudara ya, memang ini seperti batu, tapi memang digosok, dibentuk ya, sampai seperti itu. Saya cari di koleksi museum Inggris. Nah, Inggris itu paling suka arkeologi yang lengkap ya, yang dari Persia, yang dari mana. Karena saya ngajar ya, saya suka belajar mesti lihat semuanya itu. Nah ini koleksi museum Inggris digali dan ditemukan di kota Lakis. Lakis itu tempat Israel. Bannya dari serta. Nah ini lihat ya, tingginya 6,4 cm batunya ya, lihat ya. Beratnya 387 gram batu-batu itu, terus lebarnya 6 cm. Kalau kita sedikit membayangkan. Nah seling kuno ya dibuat dari bulu atau talinya atau rambut hewan atau kulit seperti itu ya. Macam-macam seperti itu. Nah, saya mau sedikit intermezzo ya, kalau bicara katapel, intermezzo. Saya suka militer sekarang. Jadi pertahanan udara Israel yang baru dikasih nama David Sling, katapelnya Daud. Kayak seperti orang Benyamin, senjatanya orang Benyamin sebetulnya. Kita bisa lihat ya. Ini namanya apa ya? Kubah, pertahanan Kubah Israel. Jadi Hamas kan suka ngebom ya. Hamas disuplai sama Iran ribuan bom, tiap hari itu masih ngebom Israel. Nah, Israel dibom, tembak. Ini cukup mahal. Yang terbaru itu pakai laser. Saya enggak boleh cerita militer itu. Oke, balik lagi. Nah, ini kita sudah paham ya lokasinya ya. Ayo kita lihat. Kenapa seperti disebut warrior, prajurit, hebat, ganas? Karena berkat papanya waktu mau meninggal, Yakub di Kejadian 49 memberkati Benyamin dengan Kejadian pasal 49 ayat 27. Kita baca 2, 3. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah makanya Benyamin adalah seperti serigala. Makanya banner lambang suku Benyamin itu wolf, serigala. Kenapa? Karena papanya ngomong Benyamin itu serigala. Nah berkat Benyamin di Kejadian pasal 49. Benyamin itu anak kedua Rachel, anak terakhir, adik kandungnya Yusuf. Nah dilukiskan sebagai serigala yang ganas, galak, berbahaya, yang mengakibatkan kerusakan yang besar. Nah, serigala itu terkenal dengan taktiknya bergerak pelan-pelan. Ya, makanya kita bisa lihat ya cerita-cerita yang paling banyak dia pelan-pelan menyusup. Makanya kalau sudah baca Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku. Domba itu bisa tidur, duduk kalau situasinya aman. Kurung kresek titik berdiri domba. Nah ini balik lagi firman Tuhan ini seperti ini ya. Nah jadi domba itu terkenal, serigala terkenal dengan taktiknya menyusup diam-diam. Seperti ini. Dia menerkam, pakai kata Ibrani taraf ya. Taraf itu berarti mencapik-capik seperti itu. Kejam sekali. Makanya kan lihat ya, senjata mereka pengalih-alih prajurit-prajurit yang hebat. Tidak meleset. Nah kalau kita pasti meleset seperti itu, lain saudara ya. Sebentar. Setiap kali mereka siap melakukan sesuatu yang dahsyat dan perilakunya tidak manusiawi. Nah mereka terkenal dengan nama kelompok serigala. Yang dalam bahasa Inggris terkenal dengan nama wolf pack.
Jadi wolfpack itu seperti ini ya, siang malam sama saja ya tadi itu. Jadi makanya serigala itu selalu bergerombol seperti ini. Dan saudara tahu taktik serigala ini, intermezzo lagi saudara. Saya suka perang, film perang ya maksudnya, film perang. Taktik itu dipakai Andersin boot, kapal selamnya Rusia, Jerman, lalu Amerika adopsi. Kalau mereka ada rombongan konvoi kapal, lalu kapal selam itu bersama-sama, maka itu disebut wolfpack. Karena menggambarkan diam-diam lalu dibombum seperti itu. Oke. Kelompok kecil, ganas, tapi Tuhan memberkati. Baca lagi. 2, 3. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, kalau kita tidak ngerti baca ini opo artinya. Pelan-pelan kita pelan. Ingat ya, berkat ini disampaikan Tuhan. Mereka belum sampai tanah perjanjian. Mereka mau menyeberang. Mereka belum sampai negeri itu. Ingat, Bait Allah juga belum berdiri di Kanaan. Tapi ayat ini, mulai tersirat. Bait kediaman Allah, bait Allah itu nanti dibangun di perbatasan tanahnya suku Benyamin. Nah, karena saya sudah belajar, baru ngerti. Saya terangkan sama saudara. Tuhan melindungi Benyamin setiap waktu. Kenapa? Karena Tuhan diam di lereng-lerengnya. Apakah Tuhan diam itu? Bait Allahnya ada di situ. Bait Allah ada di tempat wilayah suku Benyamin. Baru ngeh sekarang. Jadi Yerusalem kota kudus. Kenapa kudus? Karena ada bait Allah. Ada bait Allah, makanya kota itu menjadi disebut kota kudus. Tapi Yerusalem juga adalah ibu kota Israel. Nah, luar biasa, raja Israel yang kedua namanya Daud. Dan sesudah itu semuanya raja keturunan Daud. Yehuda ya, suku Yehuda. Tapi ibu kotanya tempatnya orang Benyamin. Jadi bahkan namanya Sion. Sion itu namanya Daud, kota Daud ya. Sion itu kota Daud. Daud itu raja dari suku Yehuda. Sion itu dulu milik orang Yebus. Direbut oleh Daud lalu menjadi milik Raja Daud. Tapi Sion itu, Yebus itu milik pusaka tanah orang Benyamin. Makanya sekarang kita baca lagi yang kuning 2, 3. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Karena bait Allah di sana, karena Yerusalem ada di sana, dan yang ketiga Sion. Nah, selalu kita baca ya. Sekarang kita mulai paham kenapa disebut Alkitab Sion. Nah, Sion itu salah satunya adalah tempatnya Raja Daud, taktanya, istananya, kota imamnya disebut sebagai kota. Tapi di masa depan, di kerajaan 1000 tahun, Sion ini akan menjadi gunung yang paling tinggi. Dan Tuhan bertakhta di sana. Tuhan Yesus datang ke surga, dari surga waktu turun. Nah, kita lihat ya. Balik lagi, wilayahnya cukup kecil. Nah, pelan-pelan ditarik ke dalam, mundur ke belakang. Zamannya Abraham. Nah, di Yerusalem sebelum orang Israel ada Abraham. Nah, Yerusalem milik raja kota Salem. Melkisedek ada di sana. Di situ ada tanah Muria. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah persembahkan, ambillah. Ayo kita baca pasal Kejadian 22 ayat 2. 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Muria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kita lihat di sini
Lihat ya, yang saya lingkari ini. Nah, ini Gunung Muria. Nah, di situ Ishak dipersembahkan. Di suatu gunung bukit ada batu. Dan di tempat itu akhirnya dibeli oleh Daud waktu dia dihukum sama Tuhan dengan tulah ya dari Arauna, lalu dia bilang sama anaknya Salomo, kamu harus bangun bait Allah di sini. Jadi tempat ini bersejarah saudara ya. Tempat ini bersejarah sebelum orang Israel ada. Saya balik lagi, sekarang zamannya Raja Daud. Ada raja. Ibu kota pertamanya namanya Hebron. Saya kasih panah ini. Lihat ya. Ini Hebron. Daud pertama kali dilantik jadi raja di Hebron. Wilayahnya orang Yehuda. Tapi dia menyadari pentingnya Yerusalem. Pasti dia belajar firman Tuhan dia cinta firman Tuhan. Makanya dia menaklukkan kota Yerusalem. Dulu namanya Yebus, kota orang Yebus. Dimiliki musuh, walaupun wilayah orang Benyamin. Dan akhirnya dia memiliki tempat itu ya. Nah, tindakan ini bukan melulu kebijakan taktis, tapi kebijakan diplomatis. Lihat peta ini. Lihat ya. Yang di tengah kan Bukit Moria, ini kota Daud. Ini wilayahnya suku Benyamin. Wilayah suku Benyamin dan perbatasannya wilayah suku Yehuda. Tapi Daud dia memilih di tempat Benyamin, Yerusalem itu. Nah ya, yang kurung merah itu wilayah orang Benyamin. Yang panah itu yang di tengah namanya Yebus, sekarang namanya Yerusalem. Itu wilayahnya orang Benyamin. Itu dekat dengan makamnya Rahel, dekat dengan kota Bethlehem. Bethlehem itu wilayah Yehuda. Nah, jadi bisa kita lihat ya, sesudah merebut Yerusalem, Daud memperkuat kubu pertahanan kota itu dan bangun istana. Makanya disebut Sion. Saudara baca ya, Peles yang terang itu kotanya Daud. Yang di atas itu Bukit Muria, belum ada bait Allah. Masih belum ada bait Allah zamannya Daud ya. Saudara harus ingat ya seperti itu. Belum ada bait Allah. Lalu Daud menempatkan tabut perjanjian dipindah ke kota baru ini, ibu kota yang baru seperti ini. Lalu Daud mati, digantikan oleh anaknya Salomo. Dan Salomo lalu mulai bangun ibu kota, benteng-benteng, dan istana-istana yang paling penting dia bangun bait Allah di Bukit Muria itu. Baru kita ngeh. Jadi nubuatannya Musa berapa ratus tahun kemudian terjadi. Ayo kita lihat klipnya ya. Klip semoga bisa lihat. Chef, suaranya Chef. So, oke? Oke. Suara. Lihat ya. Itu wilayahnya. Oke, nah ini kata Yerusalem mulai turun. Terus. Nah, yang bawah itu kota Daud, yang di atas itu Bukit Muria. Ya, yang di bawah itu kota Daud Sion, ini Bukit Muria. Lalu dibangun bait Allah seperti ini. Bisa ngerti ya. Dan ini bertahan sampai pada masa Tuhan Yesus. Jadi ini tempat yang sekarang dulu di Hotel Yerusalem sekarang dipindah di museum. Museum di mana? Di Yerusalem. Saya belum ke museum ya, kepingin ke sana. Masih ke Israel lagi saudara ya. Nah ini Sion kota Daud. Yang di atas itu bait Allah. Ngerti ya? Jadi yang di bawah Sion kota Daud,
Baru yang di atas itu bait Allah. Ingat ya, selalu peraturannya tempat ibadah itu harus tempat yang lebih tinggi dari kota. Selalu seperti itu. Makanya ketika orang Israel berpindah ke luar negeri mau kemana saja, di setiap kota kalau ada sinagog, di tempat yang paling tinggi harus berdiri tempat ibadah. Nah kalau mereka di negeri asing biasanya tempat paling tinggi dipakai kuil. Nah orang Israel mensiasati. Jadi misalnya ini gereja ya, sinagog mereka lalu mereka kasih bendera yang tinggi. Itu tanda bahwa supaya meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan seperti itu. Oke, stop. Sekarang ayo ke Kamlaku. Benyamin. Nah ini kita paham ayat itu ya. Karena tinggal dekat bait Allah, makanya dia bisa diam dengan aman dan tentram. Benyamin terlindung sepanjang waktu. Kenapa? Allah jaga bait Allah. Dan itu kerap sebagai tempat perlindungan. Kalau baca Mazmur 27, Nehemia pasal 6, selalu seperti itu. Jadi ini kesimpulan yang menjawab pertanyaan penasaran. Kenapa dalam urutan berkat Benyamin nomor 4? Harusnya nomor 12. Kenapa Benyamin disebut kekasih Tuhan? Coba ingat ya urutannya. Musa memberkati Ruben anak pertama, Yehuda anak kedua, Simon anak ketiga digabung sama Yehuda, Lewi yang keempat, lalu Benyamin. Urutannya. Kita bisa berikan kesimpulan ya. Benyamin diberkati sesudah Lewi karena ada bait Allah. Terlepat di tepi milik pusaka mereka. Diberkati sebelum Yusuf. Yusuf diangkat Tuhan jadi anak sulung. Tapi didulukan sama Tuhan karena dapat kehormatan. Lewi dapat kehormatan melayani Tuhan. Benyamin dapat cipratan berikutnya. Karena dekat sama bait Allah. Tempat orang Lewi melayani. Yang ketiga, sesudah Salomo kerajaan Israel terpecah. 2 selatan namanya Yehuda, 10 disebut kerajaan utara Israel. Tapi Benyamin masih tetap setia ikut Tuhan, ikut Yerusalem, ikut bait Allah, ikut keturunan Daud. Jadi kita bisa sedikit membayangkan ya, bagaimana Benyamin satu ayat saja ya bisa kita buat, wah kok bisa begitu. Tuhan kok bisa memberkati karena bait Allah, karena kehormatan, dan karena setia. Oke, penerapan buat kita hari ini. Ingat ya, ini menolong kita untuk belajar hari ini. Dekat sama Tuhan itu penting, amin. Harus penting. Nah ada satu penelitian dari University of North Carolina di Chapel Hill. Ini meneliti 4 tahun. Siapa yang diteliti? Para remaja. Jadi remaja-remaja itu ratusan remaja, ribuan remaja itu diteliti. Dan yang diteliti adalah remaja-remaja yang beragama Kristen. Kristen sama Yahudi. Ingat ya, di sana banyak orang Yahudi. Jadi 80% diidentifikasi ini orang Protestan, ini orang Pantekosta, ini orang Katolik, ini Kristen Ortodok. Ini Ortodok jarang kan di Indonesia. Bahkan yang Kristen yang agak sesat dikit ya, kayak Mormon, ada juga orang Yahudi seperti itu. Hasil penelitiannya seperti ini. Anak-anak yang diteliti tadi itu ya, anak-anak yang diteliti mereka yang disebut Kristen, 82% setia ke gereja. Minimal paling tidak mereka anggota tetap gereja kecil, gereja lokal ya. 80% mereka tidak pernah ragu dengan iman mereka akan Yesus Kristus. Jadi tidak tergoyahkan. 71% merasa sangat yakin dekat sama Tuhan, merasa sangat dekat Tuhan, dan merasa agak dekat Tuhan. 71%. 65% mereka berkata, saya berdoa pribadi minimal beberapa kali dalam 1 minggu.
61% percaya mujizat Tuhan masih ada. 52% berkata, saya ke gereja ya minimal 2-3 kali dalam 1 bulan. Apa yang kita dapat dari penelitian ini ya? Ulangan 32 ayat 12 berkat Benyamin. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Orang yang dekat Tuhan punya iman yang baik. Seberapa dekat saudara sama Tuhan?